hati kita lebih semangat dalam ngaji. Khususnya ibu-ibu, nggih pun kula turuti niki insyaallah mboten rame. Insyaallah mboten rame. Ngamuk sampean marah ke temannya. Biasanya sampean ngamuk niku biasanya ngoten ngamuke nggih, misu-misu sampean ganti saiki. Oh, astagfirullah iku nyanyi. Oh, anjen kon iki subhanallah. Wes la haula wala quwata illa billah. Ngoten. Diganti ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sampailah kita kepada episode ke-8, yakni berarti kita sudah memasuki malam ke-8 bulan suci Ramadan. Dalam kajian rutin, kajian Ramadan, kitab Arba'in Nawawi yang kita laksanakan setiap malam di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, senantiasa dalam keadaan sehat, mudah-mudahan senantiasa bersemangat dan senantiasa menjalani ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain dengan keimanan dan ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada balasan yang lebih pantas untuk kita terima selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf, ini demi memenuhi hajat dan keinginan ibu-ibu. Katanya di video-video kemarin suaranya banyak sekali yang mengganggu, suara kendaraan. Akhirnya malam ini kita atau ngajinya kita bertempat di kamar anak saya. Ya punten ibu-ibu, wingi-wingi niku suara di kendaraan banyak yang mengganggu. Karena ibu-ibu ini ibu-ibu fans berat saya ini banyak yang bukan protes, memberikan masukan. Terima kasih atas semua masukannya. Mungkin kemarin-kemarin terganggu dengan suara kendaraan. Mudah-mudahan mulai kali ini tidak lagi terganggu dengan suara kendaraan. Sambil lalu nanti kita mencari tempat yang lebih baik dan lebih tenang dalam mengaji. Sementara niki dulu tempatnya, ndak apa-apa nggih, ada bonekanya anak saya ini. Dan terima kasih juga buat anak saya yang mau merelakan kamarnya malam ini untuk saya buat syuting kajian Arba'in Nawawi di episode yang ke-8 ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, kita mengirim hadiah suratul Fatihah untuk pengarang kitab, untuk guru-guru kita, untuk kiai-kiai kita, untuk sesepuh kita yang sudah meninggalkan kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk orang-orang yang terkasih di dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumih fid dharain. Amin. Episode yang ke-8 ini ya, betul ya. Episode yang ke-8 ya. Nanti kita sampai kepada hadis yang ke-15, betul ya. Kemarin kita belajar hadis yang ke-13 dan ke-14. Sekarang kita belajar bersama hadis yang ke-15 dan yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak terganggu ya, ini warna pink semua ini. Lemeknya pink, temboknya juga pink. Mudah-mudahan bisa membuat hati kita lebih semangat dalam ngaji.
khususnya ibu-ibu nggih pun kula turuti niki insyaallah mboten rame. Insyaallah mboten rame. Dan nanti mudah-mudahan saya bisa ada usulan lagi kemarin itu pakai banner. Ya nanti insyaallah saya coba bikinkan banner. Matur nuwun, terima kasih atensinya, terima kasih saran dan kritiknya. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Amin. Al-haditsul khamisu asyara. Al-haditsul khamisu asyara, hadis yang ke-15. Kali ini kita belajar hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-15 ini dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dari Abi Hurairah menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Di sini ada 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang ke-15 ini. Dan yang pertama adalah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika kula jenengan kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka falyaqul khairan, berkatalah dengan perkataan yang baik saja. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita juga ketahui bersama, kita yakini juga bahwa banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, banyak sekali perpecahan yang terjadi, banyak sekali peperangan bahkan terjadi, itu akibat keluar dari lisan yang tidak baik. Itu akibat manusia tidak mampu menjaga lisannya dengan baik, tidak mampu menjaga ucapannya dengan baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, untuk senantiasa mampu menjaga ucapan kita. Sebab lisan itu jauh lebih berbahaya daripada pedang. Lisan itu jauh lebih berbahaya daripada senjata apapun di dunia ini. Mungkin kalau kita mau menyakiti orang dengan barang atau dengan benda, kita butuh benda itu, kemudian kita butuh pergerakan tangan untuk mengayunkan atau untuk memukulkan. Bahkan ketika kita pakai senjata api, mungkin kita butuh senjatanya dulu, kita butuh pistolnya, senapannya, kita butuh mengayunkan tangan, menggerakkan tangan, kita butuh beberapa proses yang sangat rumit. Tapi kalau lisan kita cukup dengan sendakep saja, kita mampu merobek-robek hati manusia. Cukup dengan malangkrik saja, begini malangkrik, ya. Cukup dengan malangkrik saja, dan dengan satu ucapan kita mampu menyakiti hati siapapun. Itulah bahayanya lisan. Ketika sampean tidak bisa menjaga lisan, ketika kita tidak mampu menjaga lisan, maka akan banyak sekali terjadi kegaduhan, banyak sekali terjadi kekacauan. Maka falyaqul khairan, katakan saja yang baik-baik. Sebab dari mulut manusia ini, mulut kita ini, semuanya buruk, semuanya jelek, kecuali ucapan yang baik. Maksudnya bagaimana? Mulut kita ini punya ada abab. Kalau bahasa orang Jawa itu ada abab. Abab itu baunya basin biasanya. Apalagi kalau ababnya orang berpuasa, itu basin sekali. Ada gudal. Ada gudal itu yang nempel di gigi ini, gudal itu. Bahasa orang Maduranya apa ya? Gudal itu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin apa ya? Apa? Coba dibantu nanti. Mungkin kotoran gigi atau kerak gigi. Gudal pokoknya.
kita diem ngiler, kita ngomong muncrat, itu mulut. Gak ada yang baik. Mulut itu gak ada yang baik kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kalau artinya yang keluar dari mulut kita ini kalau bukan sesuatu hal yang baik, maka semuanya menjadi buruk. Sampai yang dikasih apap ya nggak seneng, sampai yang dikasih kudal ya nggak mau, sampai yang dikasih iler ya nggak suka, sampai yang dikasih ludah ya nggak ada yang mau. Kemudian kalau bukan omongan yang baik, maka semuanya buruk dalam mulut kita. Yang baik dalam mulut kita adalah ucapan yang baik, maka itu akan menjadi baik. Seperti zikir, seperti nasihat, seperti membaca Al-Quran, membaca kitab, dan apapun yang baik, maka menjadikan mulut kita baik pula. Tapi kalau tidak ada itu, tidak ada zikir, sampai tidak mau berzikir, sampai tidak mau ngaji, sampai tidak mau baca Al-Quran, sampai tidak mau wiritan, sampai tidak mau membaca doa, sampai tidak mau memohon ampun, sampai tidak mau mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, maka semuanya menjadi buruk. Yang menyelamatkan lisan kita adalah ucapan yang baik. Bahkan saking pentingnya ucapan yang baik, saking bahayanya ucapan kita kalau tidak bisa dijaga, itu oleh Rasulullah pernah berjalan dengan para sahabatnya. Rasulullah pernah bepergian bersama para sahabatnya. Di tengah jalan di sebuah pasar, Rasulullah melihat ada bangkai kerbau, yang mana bangkai kerbau ini matanya buta, nggak punya mata, dia nggak punya kaki, patah kakinya, dan dia nggak punya tanduk, tapi berupa bangkai. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membeli hewan ini, membeli kerbau ini?" Kata Rasulullah. Dijawab oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, jangankan bangkai ya Rasulullah," katanya sahabat, "jangankan berupa bangkai ya Rasulullah, kerbau ini hidup saja kita tidak akan mungkin ada yang mau membelinya. Siapa yang mau membeli kerbau buta? Siapa yang mau membeli kerbau yang tidak punya tanduk? Siapa yang mau membeli kerbau yang tidak punya kaki? Buat apa ya Rasulullah? Tidak ada gunanya ya Rasulullah. Jangankan bangkai, masih hidup saja kita nggak mau membeli." Kemudian oleh Rasulullah dibalik pertanyaannya, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau mengambil bangkai kerbau ini? Wis pentok gratis wis." Ya ibaratnya seperti itu. Kau entok mulai gratis. Kata sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, sekali lagi kita membeli tidak mau, dikasih pun kita tidak mau. Karena buat apa? Kerbau yang tidak ada kakinya, kerbau yang tidak ada matanya, kerbau yang tidak ada tanduknya, hidup pun kita nggak butuh, kita nggak senang, kita nggak mau. Apalagi sudah bangkai." Ya masuk akal. Buat apa sekarang? Kerbau yang nggak punya kaki buat apa? Meskipun hidup, dia malah menghabiskan banyak makanan. Kita harus mencarikan dia makan. Buat apa? Apakah sampai ada yang mau membeli? Atau jangan membelilah, dikasih mungkin. Masih hidup saja, apakah ada yang mau? Apalagi berupa bangkai. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, bawalah ini, ambillah ini pergi, buatlah sebagai pelajaran." Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa memakan bangkai ini, bangkainya kerbau yang tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tanduk, itu masih jauh lebih ringan daripada ketika engkau tidak mampu menjaga ucapan. Luar biasa ketika manusia ini tidak bisa menjaga lisan. Bahayanya itu jauh lebih merugikan, lebih berbahaya daripada kita memakan bangkainya kerbau yang seperti itu. Maka bagi kita itu wajib sekali untuk berpikir dulu sebelum berbicara.
Meskipun berpikirnya jangan terlalu panjang. Kalau tulul amal juga tidak baik, terlalu berpikir panjang juga tidak baik. Tapi minimal kita berpikir dulu, apakah ini ucapan yang baik, apa tidak? Apakah ini akan menyakiti orang, apa tidak? Apakah ini akan menyinggung orang lain, apa tidak? Sebatas kemampuan kita untuk berpikir kemudian kita menyampaikan. Tapi lantas kalau kita terlalu banyak berpikir juga tidak baik. Akhirnya kita tidak akan mau untuk menyampaikan kebaikan, tidak akan mau untuk menyampaikan kebenaran. Berpikir seperlunya, berpikir semampunya, kemudian katakan apa yang kamu pikirkan, pikirkan apa yang kamu katakan. Jadi begitu. Jadi apapun yang keluar dari lisan kita ini harus berhati-hati. Ibnu Haitam, seorang ulama Ibnu Haitam pernah ditanyai oleh muridnya, pernah ditanyai oleh santri-santrinya, wahai imam, wahai syekh, apa rahasianya engkau bisa menjaga lisan dengan baik? Karena Ibnu Haitam ini salah satu ulama yang jarang sekali berbicara, dan sangat jarang sekali beliau menyakiti orang lain dengan lisannya. Sangat jarang sekali beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, bahkan menyakiti. Jarang sekali. Sehingga muridnya bertanya, wahai syekh, wahai guru, apa rahasianya engkau mampu menjaga lisan dengan baik? Beliau menyampaikan kepada muridnya, wahai muridku, tidakkah engkau lupa bahwa di kedua pundakmu itu ada malaikat-malaikatnya Allah yang senantiasa mencatat semua amal baik dan amal buruk yang engkau lakukan. Jadi sadari, ketika engkau sadar, ketika kita ini sadar, saya sampean semuanya ini sadar, kita sedang dalam pengawasan, kita sedang dalam ada yang mengawasi kita, ada yang mencatat amal kita. Maka setidaknya kita lebih berhati-hati, kita lebih takut untuk melaksanakan ketidakbaikan, untuk mengucapkan keburukan, untuk mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Maka kita sadari bahwa kita ini tidak bisa sembarangan ngomong, itu tidak bisa. Seyogyanya, sebaiknya kita ngomong itu hal yang baik, hal yang menyenangkan orang lain, hal yang membahagiakan orang lain. Bukan berarti kita harus berbohong dengan alasan untuk membahagiakan orang lain, tidak, bukan. Akan tetapi ucapkan yang baik-baik saja. Seperti contoh saya pribadi saja, saya sendiri. Saya itu punya, ngapunten ibu-ibu, saya punya rutinan atau pengajian rutin di tempat yang mungkin konotasinya tidak baik. Saya punya pengajian rutin di tempat orang-orang yang orang melihatnya tidak baik, di tempat-tempat bahasanya di tempat-tempat prostitusi lah katakan. Atau saya punya ngaji jamaah bersama orang-orang yang mungkin dia punya masa lalu, atau mungkin dia sedang tidak dalam keadaan baik. Kemudian saya datang ngaji kepada mereka. Yang saya sampaikan betul, jangan kalian sekali-kali meminum minuman keras, umpamanya ini. Jangan sekali-kali kalian meminum minuman keras. Karena ketika sampean minum minuman keras, ibadah sampean tidak diterima 40 tahun. Sampean akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan saya betul tidak? Betul. Yang saya sampaikan benar? Benar. Tapi ketika itu saya sampaikan tidak pada tempatnya, sedangkan tempat saya mengaji itu adalah tempatnya orang-orang minum misalkan, di situ setiap hari dia meminum minuman keras, bahkan lingkungannya itu memang sangat mendukung. Kalau tidak minum, mungkin dia tidak bisa, satu hari lepas dari minuman tidak bisa. Kemudian saya datang ngomong seperti itu dengan sok pahlawannya, saya ngomong sampean lega kelem mandek ngombe, sampean akan dimasukkan neraka oleh Allah. Walaupun ucapan saya betul, tapi ketika saya sampaikan di tempat atau dalam kondisi yang tidak normal, tidak pada semestinya, yang terjadi orang-orang bukan malah takut, malah kepala saya dipendungi sama botol yang iya nanti. Na'udzubillah. Wah, karet cilik kakek cangkem, dipukul kepala saya. Saya datang gak kenal apa-apa, moro-moro saya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mati saya, habis saya. Gak akan ada orang yang mendengarkan. Lalu apa yang saya perbuat? Saya mencoba falyaqul khairan. Saya tidak mau berbohong, tapi saya juga tidak mau menyinggung terlalu dalam. Ketika ada orang bertanya, saya pernah ada kumpulan orang minum semua ini, minum semua.
Saya datang, saya kumpul bareng-bareng dengan mereka. Mereka bertanya, Gus, bagaimana ini hukumnya kita minum seperti ini? Ada jenengan ini seperti apa kita nanti? Saya jawab dengan tenang, hukumnya sama minum itu nggak enak. Saya bilang, duh, kok bisa hukumnya nggak enak? Ya, sampai rasakan apa? Minumannya enak nggak? Betul enak, pahit. Ya berarti hukumnya nggak enak. Kalau minuman saya ini sama-sama kuning, hukumnya enak. Kenapa? Yang saya minum ini adalah es jeruk, yang saya minum ini es teh mungkin. Maka hukumnya enak. Terus dosa apa mboten, Gus? Pokoknya mboten enak saja. Dosa enggak iso cari Gusti Allah. Yang penting enggak enak minuman sampean. Kalau enggak enak sudah jangan minum. Kalau sampean berpikir baik, sampean bisa berpikir, tentunya minuman yang enggak enak jangan diminum. Tapi enak kok Gus, niki enak. Ada yang begitu. Enak. Ya sudah, kalau enak sampean minum. Hukumnya napa? Dosa apa mboten? Ketika ditanya hukumnya dosa apa mboten? Ya lek sampean tidak enak kemudian sampean paksa minum, sampean paksa bilang enak, ya menjadi sangat tidak enak. Saya nggak mau. Kula mboten purun. Saya tidak pernah mau bilang dosa apa tidak, kemudian surga apa neraka. Saya menjauhi kalimat itu. Saya hanya menggunakan kalimat enak atau tidak enak, sudah itu saja. Hukumnya mencuri bagaimana nggak enak? Loh kenapa? Kalau ketemu dipukuli. Kalau nggak ketemu dia akan dihantui merasa bersalah. Tetap nggak enak. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Dan sampean ketika punya kejadian yang lain, ya dengan kondisi masing-masing, yang penting tujuan kita adalah falyakul khairan, mengatakan yang baik dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa bagaimana? Tenang, Rasulullah memberikan solusi. Kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, maka diam saja. Wis menengai. Sampeyan kati nuturi wedi, kati ngomong ngene gak wani, kati ngene bingung, wis sudah menang, diam. As-sukutu salamah, diam itu menyelamatkan. Sudah biarkan orang lain yang menasihati. Sampeyan kalau nggak berani sudah ngomong ke orang lain yang berani untuk menasihati orang itu. Kalau sampeyan nggak berani jangan dipaksakan, diam saja. Atau kalau sampeyan nggak bisa ngomong, kalau saya ngomong mesti kasar misalkan. Kalau saya ngomong mesti dibarengi dengan emosi amarah, ya sudah diam saja. Meneng mawon, meneng itu menyelamatkan. Dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ketika sampean beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangga kita. Jangan sekali-kali kita berbuat ketidakbaikan kepada tetangga. Ojo gampang, ojo seneng-seneng ngerasani tonggo. Jangan seneng-seneng kita menyakiti hati tetangga. Mbah tonggo itu punya kulkas yang baru, beli TV baru, punya kendaraan baru, jarno pun jarno, mboten usah diurusi, mboten usah diomongi, mboten usah dirasani. Berat niki, berat. Menjaga lisan ini, falyakul khairan tadi ini, untuk termasuk memuliakan tetangga ini susah sekali, tapi harus dibiasakan. Jadi sampai biasa ngomongi tonggo, ngomongi wong ditapuk dewe pun. Astagfirullah. Dibiasakan seperti itu agar kita tidak membiasakan diri ngomong yang tidak baik. Jangan menghina orang lain, jangan menghina tetangga. Muliakan tetangga. Ketika tetangga butuh apa saja, kita bantu. Selagi kita mampu, kita bantu. Ketika ada tetangga yang tidak mampu, kita beri bantuan. Yang belum makan, kita beri makan. Ono tonggone amantu direwangi soyo, ono tonggone nyunat misalkan direwangi masang terop, direwangi bioto, direwangi macam-macam. Ketika ada tetangga sakit, kita jenguk. Ketika ada tetangga meninggal, kita melayat, kita hormati jenazahnya. Itu kalau kita iman kepada Allah. Kalau kita tidak menghargai tetangga, kita tidak menghormati tonggo, maka iman kita belum baik kepada Allah. Yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ketika sampean ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, iya aku percaya dengan Gusti Allah, iya saya percaya kepada Allah, saya iman kepada Allah, maka sampean wajib memuliakan setiap tamu, siapapun yang datang ke rumah sampean. Semua tamu dimuliakan. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan wajah yang ceria. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan penyampaian lisan yang baik. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan kita memberikan hidangan yang kita punya semampu kita. Dikai ngombe, duwe sego nggih dikai sego, duwe jajan nggih dikai jajan.
Kita beri apapun yang kita punya untuk tetangga kita, mungkin untuk tamu kita. Mungkin tamu kita dari bepergian jauh luwe, sampean pesen bakso, sampean pesenkan nasi. Kalau di rumah nggak ada nasi, sampean pesenkan nasi, pesenkan ke Bulin nasi bundel misalkan, atau ke bakso Pak Alek. Hormati tamu, siapapun yang datang. Buh niku wong Islam, buh niku wong kafir, buh niku wong non Islam, buh niku wong gak duwe agama pisan, buh niku wong ahli maksiat, dino-dino maksiat tok, tapi ketika mendayo nang omah sampean, wajib kita memuliakan tamu tersebut. Jangan menyakiti hatinya, jangan bersikap yang membuat orang itu tidak nyaman, jangan kita bersikap yang membuat orang itu merasa terganggu atau tersinggung. Ojo, jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita menyakiti tamu. Dan ini adalah sunnah utama yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain. Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain. Sayyidina Ali tidak pernah menyakiti orang lain. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, kemudian sahabat-sahabat yang lain tidak pernah mengajarkan kita mencaci maki, mengeluarkan kalimat-kalimat kotor di lisan kita. Bahkan ketika Sayyidina Ali pernah dihina, beliau tidak pernah membalas menghina. Siapapun Rasulullah dihina tidak pernah membalas mencaci maki. Bodi ilok no, bodi paitu, ya wis meneng ae, lek sampean gak iso jawab sing apik wis meneng, timbang ngetokno emosi mendingan meneng. Falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Ucapkan kebaikan, lek iso menengo, hormati tetangga kita dan hormati tamu kita. Jangan pernah diusir. Orang tamu sapa pun diusir. Bah kadang tamu ini aneh, mungkin zaman sekarang ini kan tamu aneh-aneh. Orang tamu gak kenal kau apa nawari barang misalkan. Saya pernah ada tamu itu pernah nawari madu kalau nggak salah. Gus, ini saya jual madu, Gus, bagus ini gini ini gambarnya, ini madu ini gini. Gus ngobrol tahu nih, saya tanya, mana madunya Pak? Madunya belum ada. Ini saya berikan gambarnya dulu, nanti kalau jenengan cocok nanti saya ambilkan. Saya mikir wong dodolan, tapi kok kalau barang sing dodolan gambar, ya sudah. Ini kalau nurutin nafsu, ya kasar ngomongnya. Cangkemnya sampean Pak, nah belum dalik keluar yang kasar, tapi harus kita tahan. Ya sudah Pak, nanti kalau sudah ada madunya sampai datang ke sini. Orangnya sih ngengkel mawon. Gus, kalau bisa uangnya dulu, bayar dulu, nanti kalau sudah dibayar saya ambilkan madunya. Wah niki tamu-tamu zaman sekarang nih, tamu-tamu akhir zaman niki banyak sekali yang gudoh. Ya, tetap harus kita muliakan, tetap kayak ngombe. Masih megel-megel titik, tetap sampean kayak ngombe, sampean kayak mangan le ono le ka ono ya sampean kayak ngombe, kayak ono jajan, ya sudah. Tetap mesem aja merengut, jangan mencurang. Ya memang berat, tapi harus kita upayakan. Saya sendiri kadang-kadang belum bisa, tapi kadang-kadang bisa. Tetap kita belajar, kita biasakan agar kita bisa. Kalau kita nggak terbiasa, kita nggak akan bisa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di hadis ke-15 ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini ke depan. Berikutnya hari-hari esok kita tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita kecuali kata-kata yang baik, kecuali hanya kalimat-kalimat yang baik saja. Mudah-mudahan yang kita ucapkan itu bisa membuat orang lain bahagia, tidak menyakiti hati siapapun, dan mudah-mudahan kita bisa menghormati tetangga kita. Kita lebih mudah untuk menghormati tamu, dan kita bisa menghormati dan menghargai siapapun manusia di muka bumi ini. Karena itu ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah nggak pernah mengajarkan kebencian. Al-haditsus sadisu asyara, hadis yang ke-16 ini berkesinambungan juga dari hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wonten ada satu orang laki-laki yang matur sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku, ajarkan sesuatu kepadaku, berikanlah nasihat kepadaku. Wonten wong lanang siji niki matur teng Rasulullah,
Gusti Kanjeng Nabi kula nyuwun nasihat, Gusti Kanjeng Nabi kula nyuwun wasiat. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku. Luar biasa. Qol, dijawab oleh Rasulullah. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? La taghdab. Ojo ngamuk, jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Diulang-ulang berkali-kali oleh Rasulullah. Jadi tetap si laki-laki ini, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Wis, ojo ngamuk, jangan marah. Sangat simpel, sangat singkat sekali hadis ini, tapi luar biasa. Ketika kita mampu menahan amarah kita, maka sejatinya kita sedang mencoba untuk meraih jannah, mencoba untuk meraih surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Ojo ngamuk kon, jangan marah, maka surga milikmu. Luar biasa nggih. Kita mampu menahan amarah, balasannya surga. Niki luar biasa. Bahkan di Al-Qur'an niku dijelaskan, di Al-Qur'an itu diterangkan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika sampean bertakwa, sampean menjadi hamba yang baik, maka sampean harus mampu memaafkan, maka sampean harus mampu menahan amarah, dan sampean harus mampu memaafkan orang lain, karena Allah mencintai semua kebaikan. Jadi wonten cerita, ada sebuah cerita, ada seorang pelayan sedang melayani tuannya. Jadi wonten tuan mau makan ini, kisahnya mau makan malam. Pelayan ini mengantarkan makanan sop lah, atau makanan yang berkuah. Makanan yang berkuah kayak gulai ibarat kan, panas niki, wis berkuah panas maning. Tutuk tengah dalan turun tutuk meja, pelayan iki kesandung, keserimpet sampai roke dewe. Keserimpet cendar lugur, numplek teng tuannya tadi. Wis basah, panas maning. Ngamuk nggih. Lek kula dingotonaken mungkin miso-miso kula. Waduh ngamuk. Ketumplekan dudu gule niku panas. Ketika ngamuk tuannya niki wis katemugos-mugos. Wis ngenten, wis siap-siap ngilokno, siap-siap maido. Tirasi pelayan niki, wahai tuanku, sampai mana batas engkau memahami firman Allah wal kadhiminal ghaidha? Bukankah Allah mengajarkan, bukankah Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk menahan amarahnya? Tadi wis mari napa amban gede diwarang ngoten. Sabar maning. Ya wis, ya sudah. Saya akan menahan amarah saya. Kata tuannya, saya akan menahan amarah saya. Tapi saya amban gede sih an. Saya mencur wis, aku gak ngamuk wis. Aku gak ngamuk, tapi ngeten tangane. Ya wis, aku gak ngamuk. Sik ngomong mana pelayan nih? Wahai Tuanku, lalu bagaimana dengan ayat, dengan kalimat setelahnya? Dengan ayat setelahnya bagaimana? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lalu kenapa engkau tidak mau memaafkan aku? Kata pelayannya. Sedangkan Allah memerintahkan engkau menahan amarah dan memerintahkan engkau untuk memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Niki contoh niki ibarat ya, mari ngene. Aduh, ya wis tak sepuro. Ya sudah, kamu saya maafkan. Sik ngomong mawon sih an. Niki pelayan budak. Zaman itu masih ada zaman perbudakan. Wahai Tuanku, lalu bagaimana di akhir ayat tersebut? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai semua hal kebaikan. Ya sudah, wis gini wis. Aku gak ngamuk, ya. Kontak sepuro, kemudian kamu saya bebaskan. Saya ingin melakukan kebaikan karena Allah mencintai kebaikan. Wis, tiga-tiganya dilaksanakan oleh si tuan ini. Wahai Tuanku, sungguh engkau telah memahami betul firman Allah wal kadhiminal ghaidha.
nggak ngamuk, wal afina anin nas, sampean gelem nyepuro aku, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai semua hal kebaikan dan engkau melaksanakan kebaikan dengan memerdekakan aku. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan engkau sebagai hamba yang bertakwa. Luar biasa. Ketika kita mampu menjalani menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, la taghdab, istilah ojo ngamuk sampean. Ya Allah, kula sakjane izin cerita niki, sakjane izin kula maca niki, saya malu sebenarnya. Kenapa? Karena saya masih orang yang pemarah. Biyen dulu saya itu pemarah banget, ngamukan nemen. Perlahan-lahan saya mencoba untuk belajar menjadi lebih sabar, tapi sepertinya kok masih susah mengendalikan emosi, mengendalikan amarah itu masih susah. Ya bagaimana nggak susah? Saya diamanai oleh Allah beberapa santri kula mboten kathah, santri saya tidak banyak, tapi meskipun tidak banyak, luar biasa mengajarkan saya kesabaran itu luar biasa. Saya banyak belajar sabar dari santri-santri saya. Saya banyak belajar sabar dari murid-murid ngaji saya. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah, saya sekedar bercerita bahwa khususnya sepeninggal orang tua saya, sepeninggal abah saya itu dulu waktu abah saya masih ada, saya itu orang yang emosional, temperamental sekali. Bahkan ketika abah saya sehat itu saya gampang sekali marah. Abah saya sakit, saya sudah mulai meredam amarah saya sedikit demi sedikit. Kemudian abah saya seto, abah saya meninggalkan saya tidak, dan anak-anak yang lain mewarisi saya dan saudara-saudara saya itu bukan dengan harta, tidak dengan harta. Khususnya kepada saya, abah saya tidak meninggalkan saya harta benda, tapi abah saya meninggalkan santri-santri dan pengalaman hidup yang luar biasa. Jadi kalau niki dikai santri-santri sing memel enggak karu-karuan. Ya Allah, kandanan ini ku angel niki sekalian curhat niki. Santri njek krungu bisa niki santri ini. Ditinggal santri sing luar biasa memel. Lho niku lek gak sabar-sabar wong kula balik-balik kena kasus mawon, akhirnya kena kasus KDRT nih, memukuli anaknya sendiri. Tapi insya Allah mboten, saya tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menjaga emosi, bisa menjaga stabilitas kesabaran saya, sehingga saya saya tidak marah. Mudah-mudahan saya tidak menjadi seorang yang pemarah. Mari ngonten wis dikai santri sing memel-memel, kula niki duwe jamaah pengajian punya rutinan itu di tempat-tempat atau di orang-orang yang luar biasa. Kula ngajine teng mantan-mantan narapidana, kula ngajine teng mantan-mantan anak-anak nakal tambeng-tambeng, wonten sing mantan peminum, bahkan wonten sing sik minum, wonten sing mantan narkoba, bahkan wonten sing sik menggunakan, mungkin wonten maling, wonten macam-macam. Lho niku lek gak sabar-sabar, masyaallah. Ngenten Bu, niki ibu-ibu, buat ibu-ibu yang melihat ngenten, kula pernah ditakoni ngenten, Gus bagaimana hukumnya? Saya ini alhamdulillah saya sudah tidak berhenti minum, saya sudah nggak ngombe, kula pun mboten ngombe, kula pun mboten narkoba. Alhamdulillah Gus, saya sudah berhenti minum, berhenti narkoba. Saya sekarang berganti apa Mas? Saya sekarang berganti bermain perempuan. Lumayan kan Gus? Hebat kan kula? Ini gak sabar-sabar ya, kata numplek ae, kata jejeli kegeman nang jangkemi. Niku sabar nggih, hebat Mas, hebat. Alhamdulillah sampeyan wis gak ngombe. Alhamdulillah sampeyan wis gak narkoba. Luwe alhamdulillah maneh lek sampeyan gak wedokan. Tenang Gus, gampang, pelan-pelan iku nggih. Ya wis pelan-pelan nggih, sing penting sampean mau berubah. Boten malih kula kandhani, ayo monggo yuk ngaji, monggo ngaji bareng kula. Duh Gus, ngaji tok bosen Gus, pun tahu mulai. Dijak ngaji wis tahu. Dijak salat niku jawabane wis tahu. Ayo salat ayo. Salat napa Gus? Maghrib. Waduh pun tahu kula winginanipun nate punan. Biyen sik cilik kula tahu salat maghrib pisan. Lek kaya ngoten niku lek gak sabar-sabar, rasane kadunya ikut ae rasane. Tapi kita sabar. Oh ya wis Mas, lek sampean wis tahu gak apa-apa wis. Muga-muga sampean gelem baleni maneh. Muga-muga sampean mau ngaji lagi, mudah-mudahan sampean mau sholat lagi. Terus seperti itu. Akhirnya kayak tiang saat waktu lek
terus-terusan ditetesi banyu insyaallah bolong. Nggih, insyaallah apa bolong. Asalkan banyu niki mboten sumbere napa sabar. Lek kita nggak sabar, ya nggak akan meneteskan air setetes pun kepada orang lain. Maka penting sekali, la taghdab itu banyak sekali peperangan gagal terjadi karena manusianya mampu menahan emosi, mampu menahan amarahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik itu berakhir dengan pertumpahan darah, berakhir dengan saling membunuh, berakhir dengan saling mencaci maki. Karena apa? Karena dia tidak mampu dan tidak mau menahan amarahnya. Mboten purun ngempet emosi ini diluapno wae, asal ngamuk diluapno, asal mangkel diomongno. Itu garai ruwet, garai tukaran, tidak akan ada perdamaian di situ. Maka pesan Rasulullah cuma setunggal tok, la taghdab, wis ojo ngamuk. Mungkin ibu-ibu punya anak di rumahnya yang memel, jangan marah. Duwe bojo sing memel mungkin, ojo ngamuk. Mbak-mbak, adik-adik, mas-mas punya saudara yang nakal, jangan marah, jangan dimarahi. Atau punya teman yang usil, jangan dimarahi. Coba dah sampean eling-eling, lek tambah sampean ngamuk, tambah sampean marahi, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tambah nemen sing nggih, wis lah. Percaya pun. Lek sampean ngamuk nuruti emosi tambah nemen, anak sampean gak tambah nurut, tambah membel, adik sampean gak tambah meneng malah tambah gunggungan, koncone sampean gak tambah sadar malah tambah ngalem, tambah digudo, tambah usil. Coba sampean diem, sampean meneng ae. Digarai wong meneng ae loro ati anjane medodok. Wati niki panas gak karu-karuan, tapi meneng mawon. Insyaallah selesai sendiri. Capek dewe, kesel dewe. Tapi meneng niku bukan dibiarkan begitu, tetap diatur. Ayo nak sholat nak, gak. Ayo nak sholat nak, gak. Terus begitu, ayo nak sholat nak, gak. Tapi yo ayo nak sholat nak iki sampean nggih ambek sholat, sampean ngejak aneh sholat tapi sampean gak sholat ya percuma, bodoh mawon. Bodoh ae. Sampean ngejak aneh sholat, sampean sholat dhisik. Sampean nyuruh anaknya ngaji, sampean ngaji dulu. Jadi kok ibu-ibu niki khususnya wis ngaji kok ditutur anak-anak. Wis nak aku wis ngaji iki nak teko YouTube. Ayo kon ngaji mari ngene. Aku wis ngaji saiki. Nah, insyaallah nurut anake. Ditelok. Oh iya ibuku ngaji. Oh iya bapakku ngaji. Oh iya anak-anakku ngaji. Oh, insyaallah nurut. Gak sampai gak gelem ngaji tapi sampai ngongkon anak ngaji. Oh. Insyaallah sampai lengges gambang boten kira nurut anake sampean. Tapi lek sampean nuturi niku napa jenenge dengan memberikan contoh yang baik, pasti insya Allah jauh lebih mujarab. Pun tala ojo ngamuk. Sebab napa ngamuk niku ciri khas non sewu tiang bodoh. Wong pinter, wong cerdas niku tidak akan marah. Wong cerdas niku la taghdab. Lek sampai ghadab niku wong bodoh. Misalkan pengajian niki, sampean pengajian nggih nuzul Quran nggih, atau pengajian di mana atau ngaji di mana atau sholat tarawih pun, sholat tarawih. Mari sholat tarawih biasanya untuk ngaji nih kan. Ongkep nih, ongkep. Lek wong cerdas niku pasti ndolek kipas. Gak nemu kipas, ndolek kertas. Nggih. Gak nemu kertas rukune digawe kudung, diulah. Niku lek wong cerdas. Tapi lek wong bodoh ngamuk mas, mbak, pak, udah sopo ae wis ndelok niki ngamuk. Aduh, imame iki khotib iki mari trawe kesel sik ngaji ae. Cangkeme kok gak kesel ngomong, mangap ae cangkeme mbok meneng mbok ora ngajar jane bajingan sembarang galir ngamuk. Wong bodoh niku. Lek wong ngamuk niku wong bodoh, lek wong cerdas mboten. Lek ongkep niku kipasan, lek wong bodoh ngamuk kok ro panas ngene ya. Meteng luwe anu macam-macam atau kuwareken. Lewat cerdas boten dipikir aku bukune gak akeh wis apa engko lek apa jenenge lek pas tarawih cek ogah wetenge, cek loro, cek gampang kesel, cek gampang ngantuk niku pun dipikir. Dan lah tak boten ngamuk. Tapi lek wong bodoh ngamuk Pak Rong kuwareken imam cek cepet temen Allah Akbar Pak kesel tah apa gak wedi jungkel tah mau ngomel Bu ini takbir Allahu Akbar ngomel imam iki maca apa cek cepete lek cepet
lek suwe aduh imam lek suwe ini sih kakak kanten gak kau aku iki lek kebet ngising kebet ngoyo macem-macem ngomel mawon. Lek wong bodoh niku nun sewu mboten ngilokno jenengan bodoh mboten, tapi ciri khas orang bodoh niku gampang marah, gampang gontok, gampang ngomel. Lek kadek sampean krungu wong nang ndi ngamuk-ngamuk ambek ngene-ngene ngamuk-ngamuk wis sampean carno ae wis anggap ae wong bodoh kersane pun mboten usah ditanggepi. Karena orang atau ojo bodoh pun kasar gak pinter ngoten mawon. Lek ngamuk niku gak pinter. Nggih, lek sabar niku pinter. Lho napa kok pinter? Sebab orang sabar itu pasti mikir, jero mikire. Sebelum dikerjakan niku mikir dhisik. Duh aku lek mangan kaki kan iki kok kewareken gak enak salatku. Kok gampang kesel, gampang ini. Wis didik sik kok mari tarawih mangan maneng. Ya wonten. Lek wong gak pinter wah gak ngurus. Allahu Akbar depan dimplok kabeh. Blep. Wah tarawih Allahu Akbar. Imame kecepetan ngamuk, imame kesuwen ngamuk, karo imame seneng buyar tarawih ini soalnya. Seneng, alhamdulillah prai tarawih ini. Niku wong gak pinter. Tapi lek wong pinter mboten. Anake nambeng, anake nakal lek wong pinter mboten ngamuk. Nek mikir, anakku kita pengen angel tuturane, tak pondokno wis. Tak madrasahno wis. Waduh, tapi gak gelem anakku iki. Lek tak paksa mondok engko tukaran aku. Oh, gampang wis, gampang. Aku duwe cara apa? Tak salat tahajud wis, tak njaluk nang Gusti Allah. Tak ndonga nang Gusti Allah muga-muga anakku kebuka atine gelem ngaji, gelem mondok. Waduh, aku ndonga turun dijabah iki kudu tak seneni anakku iki, kudu tak hajar anakku iki. Pun Bu, lek sampean pinter ojo wonten. Lek sampean pinter, aduh ya apa carane ya? Oh ngene wis, aku tak cerita bab mondokku biyen. Kalau sampean santri biyen nak aku biyen mondok iku enak nak ngene. Iso pinter, iso ngene sembarang kali akhirnya anak ini tertarik. Wis ditungakno, dikabari sing enak-enak, diceritani sing api-api, dikisahkan yang senang-senang. Anak ini akan mikir dan dia akan tertarik. Tapi saya nggak pernah mondok. Nggih pun sama ceritani aneh wong. Atau ojo aneh wong kan gane merasa tersaingi. Sampeyan ceritakan tentang harapannya sampean mawon atau cita-cita sampean. Aku iki nak jane kepingin ngono biyen iku ngene macam-macam lah. Pokoknya sing penting lek sampean iku pinter, sampean cerdas, sampean akan menemukan cara. Sampean pasti akan menemukan cara untuk pertama menghilangkan rasa marah. Yang kedua tetap sampai kepada maksud. Sing penting aja ngamuk. Nggih ngamuk sesekali nggih gak apa-apa. Bukannya gak apa-apa, nggih normal lah manusiawi. Sesekali ngamuk, sesekali kerketen anakku. Kah serentik didik nggih sesekali manusiawi jenenge wong tuwa nggih ya. Tapi lek ben dino sampeyan ngenten tok iki wis gak manusiawi wisan iki. Ngenten niku 2 minggu sekali lah, 1 bulan sekali. Ngenten sik oke lah, sik make sense lah. Tapi lek ben dino ngenten atau rutin seminggu ping 3 rutin, wah ini wis boten apik percuma, tidak akan bisa menjadikan kebaikan untuk anak-anak kita, malah akan menjadi melunak. Pun nggih ngomong sing apik ojo ngamuk, ngomong sing apik ojo ngamuk, ngomong sing apik ojo ngamuk, ngomong sing apik ojo ngamuk. Percuma sampean napa ngamuk-ngamuk nggih percuma. Ngomong-ngomong sing elek nggih percuma, wis gak ono gunane, mboten wonten faedahe. Maka ikuti ajaran dan anjuran Rasulullah. Ya, ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Rasulullah memerintahkan jangan marah, ya sudah jangan marah. Perintah berbicaralah yang baik, ya sudah ngomong sing api-api mawon. Mboten usah ngomong goro, mboten usah ngomong kasar, mboten usah ngomong rusuh, mboten usah mesu-mesu, ndak perlu ngomong yang adu domba fitnah dan lain sebagainya. Jangan. Keluarkan ucapan-ucapan yang baik saja. Misalnya sampean ngamuk niki lek dikombenaken, lek digabungaken sampean ngamuk nggih. Wis biasa ngamuk niki. Sampean sudah terbiasa ngamuk. Nah anake misalkan ngamuk, anake biasa lek ngamuk niki ora iki nak kurang ajar misalkan. Sampeyan ganti. Oh, ajahmu iku nak ganteng iku. Dan kira-kira seperti itu. Sampeyan ngamuk, sampeyan marah
ke temannya, biasanya sampean ngamuk niku biasanya ngoten ngamuk nggih misu-misu sampean ganti saiki. Oh astagfirullah iku nyanyi. Oh anjen kon iki subhanallah. Wes la haula wala quwata illa billah ngoten. Diganti ngoten. Nah dari dhisik ngamuk gak apa-apa, sing penting kalimatnya harus diganti. Enggak suwe-suwe saat nadanya juga diganti. Pelan-pelan, lambat laun kita pasti akan bisa merubah. Kesandung biasa misu, astagfirullah. Delok sing mangkel-mangkel no biasa ngamuk, ngomel-ngomel diganti subhanallah. Wa subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Wallahu akbar. Diganti wirid gak apa-apa, wis koyo wong edan didik gak apa-apa wis. Niku untuk merubah kebiasaan kita ketika kita hobi marah. Suwe-suwe nggih mboten, suwe-suwe kan sampean guyu-guyu dhewe suwe-suwe. Kayak wong gendeng aku kira. Nah, suwe-suwe kan guyu-guyu dhewe. Ngomel-ngomel apa jenenge? Zikir-zikir ngucapno zikir tapi dengan gaya seperti ini. Kayak wong sampel aku berarti mesti zikir sing apik. Astagfirullah. Akhirnya begitu nanti. Astagfirullah ya Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Baru kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik, khususnya di bulan puasa niki mumpung bulan poso, bulan dimana kita harus belajar kesabaran, belajar menahan emosi, nggak gampang ngamuk. Mudah-mudahan baru kayak bulan poso, baru kayak ngaji kulon jenengan sedaya dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang sabar, hamba yang baik, hamba yang mengatakan kebaikan saja, hamba yang tidak mudah marah, tidak mudah terpancing oleh nafsul ammarahnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian untuk episode kali ini. Mohon maaf rotok tuh didik, agak kepanjangan berapa menit ini, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa diperhatikan dengan baik, diperhatikan, dibaca, dilihat dari awal sampai akhir. Ngajuk di skip, jangan di next. Insya Allah barokahnya terus mengalir kepada kita semuanya, kemanfaatannya bisa mengalir untuk kita semuanya, bahkan di keluarga kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bertemu esok hari di episode berikutnya. Akhiran dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.